Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin khususan ahli hadal kitab asy-syekh Salim bin Abdullah bin Salim al-Qadr al-Syafi'i al-Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Badlani al-Jabi al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu asyara, yang nomor 16. Assalamu salam. Wis ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu asyara, yang nomor 16 dari rukun sholat. Assalamu yaitu salam. Ai artinya assalamul awwalu, salam yang pertama. Kalau salam yang kedua itu sunnah. Maka seandainya kita sholat assalamualaikum, tengok ke kanan kok langsung kentut, nggak bisa ditahan, langsung assalamualaikum tut, sah sholatnya udah. Walaupun sebelum mengucap warahmatullah belum. Yang penting udah sampai lafaz huruf mim dalam lafaz alaikum, itu sholat sudah dianggap selesai. Kalau assalamu udah tut, Lu batal, ngulangi dari awal dan ngulangi lagi. Apalagi baru as, kok sini pes, batal sholatnya, harus ngulang dari awal. tapi baunya. Tapi masa nggak kroso? Apa sudah kebangetan golnya nggak kroso? Wa syurutuhu, dan syarat-syarat sahnya salam. Asyaratun, itu ada 10. Al-awwalu, yang pertama, syarat supaya salam kita itu benar dan diterima dalam sholat itu ada 10. Al-awwalu, yang pertama, al-ityanu bi al, yaitu menyertakan al. Berarti ada assalamualaikum. Artinya kan awalnya tulisannya kan al-salamu, karena al kalau bertemu huruf samsiyah, alnya, lamnya melebur menjadi assalamu. Fala yakfi, maka tidak cukup atau tidak dianggap sah kalau membacanya salamun alaikum, nggak pakai al. Kalau dinulis SMS, WA malah cuman ASS gitu ya. ASS titik. Kalau enggak AES, WRWB titik. Nah ya kan biasanya kan ASR, WRWB titik. Ya udah paham lah ya. Orang nulis itu maksudnya apa kan kita udah paham lah ya. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau nulisnya ASS WRWB, ya baliknya WAES WRWB.
Lah iya kon sesuai kan balasannya kan sesuai. Li adami wurudihi karena tidak adanya dalil yang menyontohkan kalau mengucap salam itu salamun alaikum. Harus assalamu alaikum, harus ada al di depannya. Itu yang pertama. Kemudian asani yang kedua kaful khitobi, menyertakan huruf kaf. Kaf khitob namanya. Fala yakfi, maka tidak dihukumi cukup atau tidak sah salam itu misalnya membaca assalamu alaihi, harus ada kafnya itu assalamu alaikum, au alaihima misalnya assalamu alaihima, atau au alaihim assalamu alaihim, au alaihima atau alaihima, au alaihinna atau alaihinna. Maka mengucap salam itu ya assalamualaikum, enggak boleh assalamu alaihi atau assalamu alaihima atau assalamu alaihim, enggak, atau alaiha atau alaihinna. Cukup assalamualaikum, udah meliputi semuanya. Kadang yang itu loh, orang hadroh tahlilan nih, saya dengar cuma di sini. Yang itu loh. Apa sih? Yang ada buha dibaca semua itu loh. Mau firlahu warhamhu wa'fu. Enggak, yang setelah itu ada kok yang nila hadroti apa itu. Saya awal pertama dengar pokoknya di sini. Terus selain saya dengar lagi di sini lagi. Ini orang ribet amat, ya cukup Allahumma firlahum warhamhum beres ya. Ayo bener ya, wafirlahu warhamu wafirlah. Mending bener, kadang salah lagi di tengah-tengahnya. Kalau domirnya bener semua sih gak apa-apa kan, domirnya salah ya cukup wafirlahu warhamhum wafihim wafanhum, beres selesai. Enggak, bukan yang li walahu walaha walahu, ya Allah ribet amat. Astagfirullah. Iya, yang itu ya. Li walahu walaha walahu, ya Allah ribet amat ya. Mending dia kalau bener gak masalah lah. Ini kadang salah loh, saya dengerin, sering saya denger di. Cuman saya dengernya di sini pokoknya. Kalau di mana Pak Haji? Di Pulau Jaya gitu. Ada juga. Ada juga. Ayo. Kalau pas kebetulan dia domir itu kata ganti. Dia mereka itu loh. Cuman kalau diarahkan kan gua huma hum, dia huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ya itu loh, li walahu walaha walahum walah. Ada satu orang nggak pasti ada yaki. Itu nggak tahu sumbernya itu awalnya dari mana ya, kalau bener sih nggak masalah lah. Saya pokoknya berkali-kali dengar di sini. Dulu pertama kali pokoknya saya baru pindah ke sini diundang di blok sana loh. Yang undang saya itu Bang Jampang, cuman yang mimpin tahlilan saya lupa siapa. Di blok sana loh. Blok G. Nah. Terus gak lama ngundang lagi hujan-hujan Mbak Dikit sampai ikut ya. Nah, kali berambulan bukan, Pak Badung bukan. Lupa saya, pokoknya lupa. Yang mimpin tahlilan sini mau udah sini. Lupa saya. 2017 udah sini. Udah bukan keluar. Badur. Nah iya. Lupa saya, pokoknya yang mimpin siapa lupa. Cuman bacanya ya itu. Waktu di blok ikut saya kan Yang hujan-hujan apa ya? Pak Haji yang nganter ya? Oh ya bener ya. Iya kalau bacanya bener nggak masalah lah. Udah ribet bacanya salah lagi guys. Oh ya walahum beres. Yang undang-undangir meliputi semuanya. Nggak usah pakai disebutin atau. Ya kalau bener ya nggak masalah. Secara ilmu nahwu kalau bener ya apa-apa. Tapi kalau orang awam ya manduk-manduk kelihatan banyak kok ya orang alim aja padahal mah keliru semua. Nanti lama panjang. Tahlil rasa suwe-suwe. Asalisu yang ketiga mimul jama'i, menyebutkan mim jamak dalam lafaz alaikum, mimnya itu. Fala yakfi, maka tidak cukup atau tidak terhitung sah salam itu misalnya membaca assalamu alaikuma.
atau assalamu alaika. Wis pokoknya dibaca yang simple, assalamualaikum, termasuk ya tadi. Kadang saya pernah ini lagi tasmiyah bayinya perempuan tapi nyebutnya dia pakai kata laki-laki lagi. Kan kalau bayinya perempuan itu kan samai tuki. Nah kalau laki-laki samai tuka. Saya panggil engkau atau saya beri nama engkau. Engkaunya itu kalau laki-laki kan pakai k, samai tuka. Kalau perempuan samai tuki. Ini dipukul rata samai tuka semua. Padahal bayinya perempuan. Ntar kalau perempuan kayak laki repot. Ya kadang ya itu ya udah terlanjur dipanggil ustadz tapi ngajinya enggak, terus pokoknya denger-denger itu dipakai. Ya kalau cuma dipakai sendiri nggak masalah. Makanya kadang saya nyebutnya baru prostat. Prostat itu proses menjadi ustadz. Ya kalau salah-salah ya wajar lah ya. Arabiu yang keempat, ayat tiyabihi bil arabiyyati, yaitu hendaknya dengan berbahasa Arab ya assalamualaikum itu. Tidak bisa dipakai terjemahnya. Terjemahnya misalnya salam sejahtera untuk kalian. In qadira 'alaiha, kalau memang dia mampu. Nah, kalau nggak bisa ya wa illa, kalau dia tidak mampu ya tarjama, maka dengan terjemahnya. Tadi assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Kalau diterjemahkan kan itu artinya ya. Cuman kalau salam sejahtera itu konotasinya udah dipakai agama lain sih masalahnya ya. Nah, iya kan sawabul khair, kayaknya Islam, padahal aslinya selamat pagi. Lah ya kan sawabul khair. Kayaknya Islam, padahal itu artinya selamat pagi. Gitu. Dulu Gus Dur pernah diprotes habis-habisan ya gara-gara itu kan. Gus Dur ketika orang-orang yang sok ke Arab-Araban tuh subhanal khair, kata Gus Dur selamat pagi. Padahal ya artinya sama itu. Hanya diterjemahkan jadi Indonesia itu dikilainnya enggak Islami. Kita itu asal kelihatan Arab kayaknya Islam. Orang nyanyi gambus lagu cinta, lagu pacaran. Wes kelihatannya salamin bang itu. Wah itu Arab langsung yo. Padahal lagu orang pacaran. Asal nyanyinya kayaknya Arab, apalagi musiknya ke Arab-Araban, nyanyinya pas acara Maulid langsung yo. Padahal mah orang lagi kasmaran itu. Salamin mbak itu salam dari jauh, aku rindu padamu kan gitu. Yang dulu lagu Magadir apa itu? Iya, Magadir. Kirainnya mah Arab wis salamatan, padahal bukan. Ayo makanya kita orang awam ya kirainnya asal kelihatan Arab kayaknya Islami padahal membuang. Prostat man. Oh kalau dia kalau Pak Idris lalu prostek. Kalau dia prosek gimana? Lah proses jadi sekretaris kan kalau disingkat prosek kan. Wa ayyatalaffadhu bihi, dan ia melafadzkan assalamualaikum itu. Fala yakfi, maka salam itu tidak cukup atau tidak sah. Kata assalam misalnya diganti al-aman, padahal itu apa itu? Katanya lafadznya berbeda tapi artinya sama, apa namanya? Sinonim, persamaan kata gitu ya. Aman itu artinya kan sama sama salam kan. Aman dan bahasa Indonesia ya. Misalnya al-amanu alaikum.
Kan artinya sama kan, selamat untuk kalian kan gitu ya. Selamat. Ya sama kan, masalah umpama tapi itu nggak sah. Dalam fatwa Imam Nawawi dalam kitab Tasyifatus Sajjah ini tidak sah, harus memakai assalamu alaikum. Al-khamisu yang kelima, ayyusmi abihi nafsahu, yaitu minimal didengar oleh dirinya sendiri. Jadi nggak boleh kalau cuma bisik-bisik cuma di batin, nggak boleh, harus ada suara. Assalamualaikum. Nah, tapi jangan teriak-teriak, ganggu yang lain. Haitsula mani aminasami, sekiranya tidak ada yang mengganggu pendengarannya. Tadi kan syaratnya harus didengar oleh telinga sendiri, kecuali bagi orang yang terganggu pendengarannya. Ntar mentang-mentang orang salam wajib terdengar sendiri, lah dia budak. Assalamualaikum, masih belum denger ya, gedein lagi. Banyak kan. Syaratnya kan harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Dan kalau kalau imam malah harus didengar oleh jamaah. Kalau dia bisik-bisik, makmumnya kan dengar kan. Ya kalau pas di belakangnya dia bisa melihat imamnya udah nengok. Lah kalau yang agak jauhan, Ngaling tembok. iya. Makmumnya masih begini, imamnya udah wiridan, udah kelar. Falau hamasa, maka seandainya ia cuma kersak-kersak, bisik-bisik, haitsulam yusmi, sehingga tidak dengar bihi dengan ucapan salamnya itu nafsahu dirinya, lam yuqtad bihi, maka salamnya itu tidak terhitung alias tidak sah. Ya harus ada suara. Patokannya yang rukun qauli, rukun ucapan itu kan ada 5 tuh ya. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. 5 ini harus dibaca. Yang namanya membaca itu harus ada suara. Wa innawa, seandainya berniat orang yang sholat itu al-khuruja, keluar minas sholati, dari sholat, bidzalika, ketika ia mengucap salam belum sampai lafaz kum, maka batal sholatnya. Li'annahu, karena sesungguhnya dia nawa berniat al-khuruja, keluar qabla salami, sebelum salam. Niat keluar dari sholat ya kalau salamnya sudah selesai. Kalau belum, jangan. Nah ini syarat yang ke-5. As-sadisu, yang nomor 6, ayyuwaliya, hendaknya ia, yuwaliya itu berkesinambungan gitu. Apa itu? Terus menerus. Baina kalimataihi, antara 2 kalimat itu. Assalamu alaikum, 2 kalimat itu tidak boleh jeda. Assalamu. Iya, misalnya assalamu, berhenti, baru alaikum. Yo, namanya tidak berkesinambungan. Misalnya kalau assalamu bersin, assalamualaikum. Kalau bersin itu kan sesuatu yang di luar kendali kita, alamiah. Ya wis, tapi pernah ngalami guys? Pas baru assalamualaikum, ulang lagi. Mengulangnya cuma dikit aja, kalau Fatihah mengulangnya agak panjangan. Falau lam yuwali, maka seandainya tidak tidak nyambung, bi'an sakata, gambarannya seperti ia diam, sukutan tawilan, dengan diam yang cukup lama, au qasiran, atau sebentar,
qasada bihi yang ia berniat dengan diam itu al-qat'a memutus. Assalamu berhenti dulu. Memang dia niatnya berhenti baru alaikum. Enggak sah salamnya, harus ngulang. Ngulang bukan dari takbiratul ihram, bukan, ya dari salamnya aja. Dorro, maka itu berbahaya alias bisa membatalkan salamnya. Kalau salam batal, ya nanti bisa menyebabkan sholatnya juga batal. Wakada dan begitu juga lau fasola seandainya memisah baina kalimataihi antara dua kalimat yaitu assalam dan alaikum bikalamin ajnabiyin dengan omongan yang lain. Baru assalamu dia orang latah. Kalau latah itu sengaja gak sih? Ada yang refleks. Refleks. Iya, latah itu. Awalnya biasaan. Karena kan yang termasuk membatalkan sholat itu kan ngomong, berbicara sesuatu yang bukan aturannya. Nah, sementara orang yang latah itu kan kadang ngomong kan. Tapi belum ya, batasan batalnya sholat belum kita ya. Belum, nanti suatu saat, tapi untuk ini aja. Lah, yang membatalkan sholat itu orang yang berbicara walaupun sehuruf tetapi memahamkan atau dua huruf yang disengaja. Sehuruf tapi dipaham, orang itu paham. Misalnya kita lagi sholat, kemudian ada anak mau pamitan, Pak saya berangkat ya. Nah itu kan cuman sehuruf ya. Tetapi orang yang diajak omong kan paham ya. Batal sholatnya. Atau ia membaca sesuatu tapi niatnya ada niatan lain. Nah nanti kayak salam ini loh. Umpama ada orang ketok pintu, assalamualaikum. Kita lagi sholat. Kebetulan pas mau salam. Terus salamnya kita kencengin. Tapi salamnya dibalik. Kalau waalaikumsalam. Iya kan? Kalau jawab salam kan waalaikumsalam. Misalnya ada yang di luar, assalamualaikum Pak RT. Apa iman? Ini nyontohin man. Nanti kalau udah jadi pejabat itu kan banyak yang datang man. Kalau nggak bawa besek, harus ya. Iya. Nanti itu mulai dari depannya Pak Haji Ishak itu kasih plang man. Rumah sekjen. Kalau enggak bikin dua, satu cabang Rono, satu ketua RT sono. Sekarang aja gapura. Pakai apa spanduk ada juga boleh. Nah, umpama iya tadi dulu, assalamualaikum, terus dia sambil salam waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi niatnya jawab salam, batal sholatnya. Kalau niatnya jawab salam. Tapi kalau niatnya nggak jawab salam, just biasa aja, salah. Nanti kayaknya ada tadi poin berapa itu. Wa kadza law fasala baina kalimataihi bi kalamin ajnabiyyin kama fil Fatihati. Seperti seandainya orang mengucap salam itu dipisah dengan omongan lain, sama seperti ketika membaca Fatihah. Tidak boleh disela-sela dengan bacaan lain, walaupun itu dengan kalimat berzikir. Misalnya ada yang bersin, refleks kita mengucap yarhamukallah. Sholatnya sih nggak batal, cuman bacaannya yang batal. Kalau dia lagi baca Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Di 5 tempat itu, kalau ia menyela-nyelai walaupun dengan kalimat zikir, maka yang batal bukan sholatnya, tapi bacaannya.
harus diulang dari awal. Misalnya baru maliki yaumiddin, sebelah kita wahing. Lah begitu wahing dia mengucap alhamdulillah. Lah kita refleks yarhamukallah. Maka Fatihah kita diulang dari awal, dari bismillah lagi, karena bismillah itu dalam mazhab Syafi'i termasuk wajib bagian dari Fatihah. As-sabi'u yang ke-7, ayyatiya bihi min julusin aw badanihi. Hendaknya ia membaca salam itu dalam posisi duduk. Ya memang duduk ya. Aw badanihi atau pengganti duduk. Pengganti duduk itu misalnya ya kalau orang sholatnya rebahan, ya nggak perlu memaksakan untuk duduk. Wong itu sudah sebagai pengganti duduk. Fala yasihhu, maka tidak sah. Salam itu tidak sah al-ityanu bihi min qiyamin masalah. Apabila dilakukan itu dalam posisi berdiri misalnya. Mau salam kok malah berdiri dulu. Lele ngapain ya? Kayak orang kerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminu yang ke-8. Syarat salam yang ke-8. Ayyakuna, salamnya itu mustaqbilal kiblati bisadrihi, menghadap kiblat dengan dadanya. Ini loh, yang wajib madhep kiblat itu kan bukan wajah, dada. Seandainya ada orang sholat kok nengak-nengok, sholatnya tetap sah, asal posisi dada ini tetap madhep kiblat. Misalnya kita lagi sholat, lagi sudah kepada yang datang sebelahnya, kita penasaran siapa sih? Oh, warga baru. Sholatnya batal? Enggak, yang penting nggak ngomong. Kalau ngomong, orang mana lu? Ya batal. Udah pindah, udah lapor RT belum? Oh ya batal sholatnya. Yang bikin batal bukan nengoknya, tapi ngomongnya. Kalau ngedipin mata nggak ngomong tuh Ustaz. Itu ngedipin mata. Nggak ngomong, gitu doang. Pakai isyarat gitu aja ya. Yang ngedipin mata. Enggak batal. Yang batal kan ngomong. Orang berisyarat enggak batalin. Oh, ya kalau kecuali kalau isyaratnya sini. Batal isyaratnya. Kalau isyaratnya mah kedip-kedip kok. Kirain kelilipan. Ayyakuna mustaqbilal kiblati, yaitu dia dengan menghadap kiblat bisa dirihi dengan dadanya. Falau tahawwala, seandainya orang itu nengok anil kiblati, dari kiblat, qabla ikmalihi, sebelum sempurnanya salam, batolat, maka batal sholatnya. Nih kalau salam lebih baik hati-hati. Maksudnya hati-hati begini dulu. Kalau bacaan salam kita sudah sampai lafaz mim, baru tengok untuk menghindari kesalahan atau batalnya sholat. Jadi misalnya begini, kan tahiyat kita begini. Begitu assalamualaikum masih tetap pada sono. Ketika warahmatullah baru nengok. Warahmatullah. Nengoknya itu sekira pipi ini bisa kelihatan orang dari belakang kita. Nengoknya ini. Kalau nengok cuman gini ya kecuali lehernya tengklengan ya nggak apa-apa. Lah iya, bantal disalahin ya kan, padahal bantal ya nggak apa-apa. Kalau yang tengklengan ya ora apa-apa, tapi kalau yang normal
nengok ketika salam itu sampai sekiranya pipi ini kelihatan dari orang di belakang kita. Itu hadisnya, teks hadisnya kan begitu. Bahwa para sahabat yang di belakang Rasulullah itu ketika sholat, ketika salam, pipi Rasulullah yang putih kemerahan itu terlihat oleh para sahabat makmuman yang di belakangnya. Itu ukuran nengok dalam sholat. Kalau dia nengok sebelum sempurnanya salam, maka nengok itu yang nengok bukan wajah loh ya. Ini loh, dada. Kalau dia misalnya salamnya belum sempurna, kalau dia udah nengok sama dadanya ikut geser, apalagi penasaran sama orang yang di belakang, yo batal sholatnya. Bikhilafil iltifat, berbeda dengan iltifat. Iltifat itu tengok-tengok. Kalau tengok-tengok itu tidak batal bil wajhi dengan wajah. Fa innahu la yadurru, maka itu tidak mengapa. La yadurru itu artinya tidak mengapa. Bal akan tetapi yusannu disunnahkan. Ayyal tafita ia nengok bihi fil ula yaminan. Menengok ketika salam itu, salam yang pertama yaminan ke kanan. Hatta yuro sehingga sehingga melihat man seseorang khalfahu yang ada di belakang orang tersebut, khaddahu pipinya al-aymana yang kanan. Kok miknya kok mata ini kendor apa? Kendor kan? Kendor. Loh, mate lagi. Tok, ganjel tok. Kendor. Kadang hidup, kadang enggak. Sering jatuh ini. Sunnah ia nengok ke kanan sehingga orang yang di belakang itu hatta yara man khalfahu khaddahu al-aiman, sehingga melihat orang yang di belakang yang sebelah kanan. Wa fissaniyati, dan yang kedua yasaron ke arah kiri, hatta yara sehingga melihat man khalfahu orang yang di belakangnya orang sholat itu khaddahu pipinya al-aisara yang kiri. Nah, itu sunnahnya salam itu nengoknya sampai orang yang berada di bawah belakang kita itu melihat pipi kita. Tapi dada kalau belum sempurna salam jangan ikut geser, jangan ikut nengok. Tapi kalau salam udah sempurna sampai putar balik juga boleh. Kalau salam udah sempurna, ya wes sampai putar balik ya boleh. Kalau salamnya sudah sempurna. At-tasi'u yang ke-9. Allah yaksida bihi, hendaknya tidak ada maksud bihi dengan salam itu ghairahu, selain salam. Ya tadi saya contohin yang tadi loh. Ada maksud jawab salam orang di luar dengan salamnya dibalik lagi ya. Bukan assalamualaikum tapi waalaikumsalam. Yang membatalkan itu bukan membalik salamnya, bukan, tapi ada niat untuk selain salam. Yang bikin batal itu loh, ada niat selain salam. Kalau yang udah ke kiri sih boleh-boleh aja ya. Kalau udah ke kiri mah bebas, sholat udah selesai kok. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung ke kiri, salam sejahtera untuk semua. Sah. Umpama begitu Pak Haji, umpama bikin yang aneh-aneh biar cepet viral. Ada yang begitu kita belum tahu, begitu ke kiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa tuh? Kan jawabnya orang-orang luar. Enggak apa-apa saja. Enggak popo. Jangankan cuma jawab salam, langsung latih dulu. Salam sejahtera untuk semua, wahai saudara-saudara. Kalau orang yang belum tahu saya enggak, wah gila. Gila. Umpama boleh. Kalau udah salam ke kiri mah bebas, wong sholat udah selesai. Kalau sholat udah selesai kan bebas. Ini kadang orang pada ngeributin orang udah selesai. Katanya zikir, wirid, gak boleh. Giliran main HP, boleh. Berarti yang gak boleh cuma wiridan. Kalau main HP boleh, ke kamar mandi, boleh. Langsung salaman, gak boleh kata dia. Yang gak boleh itu salaman sama wiridan. Ayo kata orang sono kan. Orang sono, orang sebelah. Iya. Di salam itu udah diem. Iya. Kiri apa ngapain? Ya sembuh, terserah dia suka mau ngapain. Emang sih waktu ditanya, lah doanya mintanya beda-beda katanya. Ngapain kita aminin? Dia mintanya lain, dia minta lain. Iya aja udah, katanya dia. Mintanya beda-beda. Terserah lah mau ngomong apa kayak situ lah. terserah. Dia minta Cuman kata dia pokoknya yang nggak boleh itu cuman wiridan bareng-bareng sama salaman. Kalau main HP boleh, ngobrol boleh, langsung buka catur boleh kali tadi. boleh. Kak. At-tahallul. Fakat tahallul itu mengharap Halal. Fakot saja au ma'al khabari atau memberikan informasi au yutliqa atau mengucap. falau qasada bihil khabar, Maka kalau ada seniat walau qasada, ada walaupun seandainya dia niat bihi dengan salam itu al khabar, khabar itu memberikan info ya tadi untuk memberikan info bahwa di dalam ada orang, lam yasik, maka tidak sah. Yes, pokoknya niatnya salam ya salam. salam, serasa ada niat-niat lain, niat lain. Malah mau bikin Al-ashiru yang nomor 10, 10. alla yazida fihi, Hendaknya tidak menambah fihi di dalam salam itu alal waridi, di atas yang sudah sudah berlaku. Yang sudah berlaku ya assalamualaikum. Ziyadatan dengan tambahan taghayyur, turun makna yang berubah maknanya. Ka'an qala seperti seperti mengucap assalamu wa alaikum. itu semisal menambah Huruf wawu yang di tengah-tengah itu loh. Assalamu lamu wa alaikum. Nah itu malah tidak sah sholatnya sholatnya bil wawi dengan menambahkan huruf wawu bainal mubtada'i, antara mubtada wal wal khabari dan khobar. Mubtada itu assalamu alaikum itu khabar. kalau di Lakon tengah-tengah menambah wa maka itu tidak boleh. wa alla yang anhu, dan hendaknya tidak Dan mengurangi bima yughayyirul makna, dengan menyebabkan bahkan pengurangan itu merubah makna. ditambah ya nggak boleh, Dikurangi yo nggak boleh. Kalau merubah merubahnya itu bisa merubah makna. ayyakula seperti Ia mengucap assamu alaikum. Assamu dari ngurangi huruf lamnya. Kalau assamu artinya malah belangsak. Assalamu alaikum, semoga kamu doain sialan, doain jelek apa namanya? Nyumpain, celaka, mampus lu. Loh, malah langsung praktek itu bahaya itu. Waalaikum. Ya udah langsung balikin aja waalaikum. Itu dulu kan zaman Rasul. Itu kan pernah punya kasus begitu. Ketika Islam mengajarkan assalamualaikum diplesetin. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum.
asamu itu celaka, alaikum untuk kalian. Lah kemudian Rasulullah membalasnya waalaikum. Ya lu juga, gitu kan. Assalamualaikum, lu celaka. Rasulullah jawabnya waalaikum, lu juga. Nah, mengurang atau menambah dalam bacaan salam itu tidak boleh. Apa? Ya kadang malah likum doang. Likum. Yo mungkin niatnya assalamualaikum cuman kecepetan aja. Ayo mungkin niatnya assalamualaikum cuma kecepetan. Ayo kecepetan. Oh iya itu maksudnya assalamualaikum cuma kecepetan. Lele iya kan kecepetan jadi kedengarannya cuma waalaikum. Ya tadi kayak lekom. Ya niatnya mungkin assalamualaikum niatnya, cuma kedengarannya jadi nggak jelas. Pokoknya kita anggapnya baik lagi. Anggapannya baik kecuali memang dia niat assalamualaikum. Semua kecelakaan lu. Ya kalau kita yang dengar jawabnya waalaikum. Lu juga. Sama-sama. Naam lau qala as-samu at-tamu alwil hasanu alaikum. Seandainya ditambah tapi menambahnya itu tidak merubah nama, enggak merubah makna, tapi justru malah melengkapi makna. Seperti itu ditambah at-tamu awil hasanu alaikum maka boleh. Wong justru malah melengkapi. Menambah tapi untuk melengkapi itu boleh. Lam yadurru maka tidak mengapa alias boleh. Wa kadza law qala begitu juga seandainya ia mengucap asilmu bi kasri sin dengan kasrohnya huruf sin au fathiha atau fathahnya huruf sin asalmu ma'a sukun lam dengan sukunnya huruf lam au bi fathis sini atau dengan fathahnya huruf sin ma'allami assalamu tapi lamnya pendek. Kalau yang benar kan panjang assalamu. Seandainya assalamu pendek. Wa qasada bihi mana assalam tapi niatnya dia sama dengan lafaz assalam fa innahu yakfi maka itu juga boleh. Misalnya assalamualaikum yang benar kan lamnya panjang. Ya misalnya dia bacanya pendek assalamualaikum atau asilmu atau assalamu tapi niatnya sama tidak merubah maka itu tak mengapa. Wa in qasada bihi ghaira ma'nahu tapi kalau ada maksud yang selain maknanya itu misalnya as-sulhu lafaz as-sulhu sulhu itu artinya damai au utlaq atau mengucapkan batolat sholatuhu maka batal sholatnya. Kata assalamu diganti as-sulhu atau diganti dengan al-amanu yang tadi itu yang di depan. Asulu tadi apa kan? Damai. Damai ya. Damai as-sulhu damai. Walau jama'a bainal lami wat tanwini dan seandainya menggabungkan antara lam dan tanwin lam yadurru maka tidak mengapa. Wa kadza law qala seandainya orang itu mengucapkan wassalamu alaikum nambah wawunya di depan. Kalau tadi kan assalamu wa alaikum kan tidak boleh. Bil wawi fil mubtada'i bi khilafit takbiri dengan wawu yang di depan wassalamu maka wayu jzi'u boleh. Alaikumussalam lah dibalik kayak tadi loh. Ada orang ketok-ketok, assalamualaikum Mbak RT. Tapi kalau dia nggak ada niat jawab salam orang di luar, walaupun ia mengucap salamnya dibalik,
wa alaikumussalam ma'al karohah. Seandainya dibalik boleh, tapi ma'al karohah itu hukumnya makruh. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan tartibu kalimataihi, urutnya dua kalimat itu, lita'diyati makna ma qablahu, karena takdiyahnya makna apa yang sebelumnya. Jadi tidak disyaratkan harus assalamualaikum. Seandainya alaikumussalam boleh, cuma itu dihukumi makruh. Ya harus, ya bukan harus ya. Ya seperti yang sudah kita pakai sehari-hari, assalamualaikum warahmatullah. Cukup sampai di situ, kecuali kalau sholat jenazah. Kalau sholat jenazah dilengkapi sampai wabarakatuh. Tapi kalau selain sholat jenazah, selain sholat sehari-hari, cukup sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak perlu sampai wabarakatuh. Nah itu San, di apa masjid Pondok Kopi Rumah Sakit Islam, imamnya begitu San. Lain, dia kan beda sama kita. Oh, kita pemimpin nih. Diterusin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang dia bukan beda sama kita, Pak Ji. Lihat kostumnya ada kan udah kelihatan. Iya. Wallahu a'lam. Bismillah. Giliran kelar mic-nya nggak mati Pak Ji. Tuh, lampunya nyala berarti kan nggak mati ya.